warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aprianti, mahasiswa program studi pendidikan matematika semester 3 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di sini saya akan menampilkan video simulasi pembelajaran di kelas tanpa siswa menggunakan metode diskusi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ripo Panjiuda MPD. Baik, langsung saja kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ya, terima kasih ketua kelasnya sudah memimpin doa. Baik, apakah di sini ada yang tidak hadir? Tidak ada ya, alhamdulillah hadir semuanya. Semoga dapat mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai peluang satu kejadian. Nah, di sini siapa yang masih ingat tentang materi tersebut? Acungkan tangannya. Ya, silahkan kamu yang paling belakang pojok kanan. Ya, betul sekali. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, silahkan kamu yang paling tengah. Ya, bagus, betul. Alhamdulillah semuanya masih pada ingat ya tentang materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu dengan materi peluang kejadian majemuk. Untuk kompetensi dasarnya yang pertama yaitu mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, yaitu kejadian yang saling lepas, kejadian tidak saling lepas, kejadian saling bebas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Lalu yang kedua yaitu memecahkan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, diantaranya kejadian yang saling lepas, tidak saling lepas, saling bebas, dan kejadian bersyarat. Lalu tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kalian bisa menentukan peluang kejadian yang saling lepas. Dua, bisa menentukan peluang kejadian yang tidak saling lepas. Ketiga, bisa menentukan peluang kejadian yang saling bebas. Keempat, bisa menentukan peluang kejadian yang bersyarat. Kelima, kalian bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian yang saling lepas. Keenam, bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian yang tidak saling lepas. Ketujuh, kalian bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian yang saling bebas. Dan yang terakhir yaitu kalian bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian bersyarat. Nah, itu dia tujuan pembelajaran pada pertemuan kita hari ini. Anak-anak, sekarang ini kita sedang dalam masa pandemi COVID-19. Nah, sudah banyak sekali kejadian-kejadian yang telah terjadi yang memang sebelumnya belum pernah kita pikirkan akan terjadi, seperti melaksanakan PSBB, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Lalu, kapankah pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Dan apakah benar COVID-19 ini akan berakhir di tahun 2022? Ya, semuanya benar. Jawabannya ini belum pasti. Walaupun sekarang sudah menurun kasusnya, tetapi bisa saja di kemudian hari ini bisa melonjak kembali kasusnya. Jadi, jawabannya ini bisa iya dan juga bisa tidak. Nah, begitulah kejadian dalam kehidupan, semuanya serba tidak pasti. Dengan mempelajari peluang, kita dapat memperkirakan sesuatu yang akan terjadi, dan juga dengan mempelajarinya, kita akan terbantu dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itu, kita mempelajari materi tentang peluang. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan laksanakan secara individu terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita akan dibagi per kelompok untuk nantinya mempresentasikan materi dengan bagiannya masing-masing ke depan. Apakah dapat dipahami? Dapat ya? Semuanya sudah siap? Harus siap ya.
Baik, anak-anak, di sini Ibu akan menampilkan PowerPoint yang sebelumnya telah Ibu buat mengenai materi peluang kejadian majemuk. Silahkan untuk kalian baca dan cermati, lalu jika ada bagian yang penting, silahkan tulis di buku masing-masing. Oke, anak-anak, apakah sudah selesai semua? Sudah ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagi kalian kelompok. Di sini akan terdapat 4 kelompok. Untuk kelompok pertama yaitu mendapatkan materi peluang kejadian yang saling lepas. Kelompok kedua mendapatkan materi peluang kejadian yang tidak saling lepas. Kelompok ketiga mendapatkan materi peluang kejadian yang saling bebas, dan kelompok 4 akan mendapatkan materi peluang kejadian bersyarat. Nah, untuk pembagian kelompoknya yaitu silahkan berhitung dari depan 1 sampai 4, kemudian diulangi kembali sampai semuanya terbagi kelompok. Nah, jika sudah, silahkan untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dan silahkan untuk berdiskusi. Ya, bagaimana untuk kelompok 1, apakah sudah diskusinya? Oh iya, betul sekali seperti itu. Lalu bagaimana untuk kelompok 3? Apakah terdapat kesulitan dalam diskusi ini? Oh, tidak ada ya. Sudah paham semua berarti. Bagus banget. Anak-anak, apakah sudah diskusi per kelompoknya masing-masing? Oke, jika sudah, silahkan untuk kelompok pertama maju ke depan mempresentasikan materinya. Lalu untuk kelompok yang lain silahkan simak dengan baik ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Silahkan, apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Ya, silahkan kelompok 3 untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, silahkan kelompok 1 untuk menanggapi pertanyaannya. Bagus sekali. Nah, silahkan untuk kelompok 1, terima kasih yang telah mempresentasikan materinya. Silahkan untuk duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menanggapi untuk pertanyaan tadi, yaitu terdapat kebingungan untuk membedakan antara peluang kejadian yang saling lepas dan tidak saling lepas. Baik, untuk peluang kejadian yang saling lepas ini yaitu kejadian A dan kejadian B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi pada saat bersamaan atau bisa dikatakan tidak beririsan. Untuk rumusnya sendiri yaitu peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Jadi di sini kita harus benar-benar jeli untuk melihat apakah terdapat irisannya atau tidak. Jika tidak terdapat irisannya, maka itu termasuk ke dalam kejadian yang saling lepas, dan jika ada irisannya, yaitu itu termasuk ke dalam kejadian yang tidak saling lepas. Apakah dapat dipahami? Ya, bagus sekali. Baik, untuk semua kelompok sudah maju ya ke depan untuk mempresentasikan materinya masing-masing. Baik anak-anak, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan kalian post-test. Nah, ini dia untuk post-testnya. Silahkan untuk dikerjakan masing-masing secara individu. Jika sudah dikerjakan, silahkan dikumpulkan di meja Ibu untuk diperiksa. Baik, alhamdulillah semuanya sudah mengerjakan post-testnya dengan baik dan semuanya mendapatkan nilai yang bagus. Anak-anak, di pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan ulangan harian. Nah, ulangan harian ini yaitu dengan materi peluang kejadian majemuk dengan bentuk soal uraian. Nah, untuk bahan ajar kalian di rumah, maka dari itu Ibu akan memberikan kalian kisi-kisi terlebih dahulu. Silakan untuk disimak dengan baik ya. Untuk kisi-kisinya dengan kompetensi dasar yang pertama yaitu mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk diantaranya yang saling lepas, tidak saling lepas, saling bebas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Nah, untuk indikator soalnya yaitu yang pertama, diberikan satu set kartu bridge, peserta didik dapat menentukan peluang kejadian yang tidak saling lepas. Yang kedua, yaitu diberikan sebuah permasalahan yang kontekstual, peserta didik dapat menentukan peluang kejadian yang saling lepas. Yang ketiga, yaitu diberikan permasalahan yang kontekstual, peserta didik dapat menentukan peluang kejadian yang saling bebas. Yang keempat, yaitu diberikan sebuah mata uang, peserta
peserta didik dapat menentukan peluang kejadian yang saling bebas. Dan yang kelima yaitu diberikan sebuah permasalahan yang kontekstual, peserta didik dapat menentukan peluang kejadian bersyarat. Kisi-kisi selanjutnya yaitu dari kompetensi dasar yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian yang saling lepas, tidak saling lepas, saling bebas, dan kejadian bersyarat. Untuk indikator soalnya yaitu yang pertama, diberikan sebuah kantong yang berisikan kartu, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian yang saling lepas. Yang kedua, diberikan sebuah permasalahan yang kontekstual, peserta didik dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan peluang kejadian yang tidak saling lepas. Yang ketiga yaitu diberikan sebuah permasalahan yang kontekstual, peserta didik dapat memecahkan masalah menggunakan peluang kejadian yang saling bebas. Yang keempat yaitu diberikan sebuah bola dalam sebuah kotak, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian yang saling bebas. Dan yang terakhir yaitu diberikan sebuah permasalahan yang kontekstual, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian bersyarat. Nah, itu dia untuk kisi-kisi untuk ulangan harian nanti. Lalu, untuk sistem penilaiannya, karena ini dalam bentuk soal uraian, maka untuk setiap nomor dengan jawaban yang benar dan juga rumus yang benar akan mendapatkan nilai 10. Lalu, jika jawabannya benar tetapi rumusnya menggunakan rumus yang salah, maka mendapatkan nilai 5. Dan juga, jika jawabannya salah semua dan juga tidak diisi, maka akan mendapatkan nilai 0. Sehingga nanti di akhir, jika jawabannya benar semua, maka akan mendapatkan akumulatif nilai 100. Baik anak-anak, di sini Ibu akan memberikan kesimpulan mengenai materi pada pertemuan hari ini, yaitu dengan materi peluang kejadian majemuk. Nah, untuk yang pertama ini ada peluang kejadian yang saling lepas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi pada saat bersamaan atau dikatakan tidak beririsan. Untuk rumusnya yaitu peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Lalu untuk kejadian yang tidak saling lepas yang kedua yaitu kejadian A dan kejadian B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B terjadi pada saat bersamaan atau dikatakan beririsan. Untuk rumusnya yaitu peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi dengan peluang irisannya. Lalu yang ketiga yaitu kejadian yang saling bebas. Kejadian A dan kejadian B disebut saling bebas jika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B dan sebaliknya. Untuk rumusnya yaitu peluang A dan B sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B. Nah, yang keempat yaitu peluang kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat ini adalah kejadian yang tidak saling bebas, namun kejadian tersebut saling mempengaruhi. Kejadian bersyarat ini adalah peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Untuk rumusnya yaitu peluang B dengan syarat kejadian A telah terjadi sama dengan peluang B irisan A dibagi dengan peluang A. Nah, itu dia untuk kesimpulan pada materi pertemuan hari ini. Baik anak-anak, alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah. Nah, ini dia tugasnya. Silahkan untuk dikerjakan di rumah masing-masing dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Sekalian mempersiapkan untuk ulangan harian. Jangan lupa ya, belajar dengan giat. Nah, untuk selanjutnya silahkan untuk ketua kelasnya memimpin doa untuk menutup pertemuan pada hari ini. Ya, terima kasih. Baik, Ibu tutup ya. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk belajarnya, terima kasih untuk semangatnya. Tetap semangat terus untuk melaksanakan pembelajaran. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itulah video simulasi pembelajaran di kelas tanpa siswa menggunakan metode diskusi. Semoga menjadi referensi yang baik bagi yang menonton. Terima kasih, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.